Shalom, kebenaran hari ini 19 Agustus 2025 dengan tema Ciptaan Baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Selama ini tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mempersoalkan apa ukuran dari manusia baru itu. Kita sering atau setidaknya kadang-kadang mendengar seseorang berkata, "Kami sudah hidup baru," atau "Dia sudah hidup baru." Tetapi apa sebenarnya ukuran hidup baru itu? Ini juga berkaitan dengan klaim banyak orang bahwa dirinya telah mengalami kelahiran baru. Mari kita persoalkan hal ini karena sangat penting. Apa ciri atau parameter yang dapat menunjukkan bahwa seseorang benar-benar telah mengalami kelahiran baru? Hal ini penting dan bersifat prinsipil, sebab kita yang dipanggil menjadi umat pilihan harus benar-benar memiliki keberadaan sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya mengaku sebagai anak-anak Allah atau merasa telah memiliki status itu, tetapi sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara terkasih, ciptaan baru adalah seseorang yang telah mengenakan kodrat baru. Sebelumnya kita hidup dalam kodrat lama yang dikenal sebagai manusia lama. Manusia lama ini seringkali masih melekat dalam diri kita. Bahkan kita menoleransinya dan terus melestarikannya. Tuhan yang panjang sabar memberi kita kesempatan. Sejak kita bertobat, kita sedang diproses untuk menjadi dewasa. Kata dewasa di sini sejatinya juga berarti semakin menanggalkan manusia lama dan benar-benar mengenakan manusia baru. Profil manusia baru itu tidak bisa kita bayangkan atau sepenuhnya mengerti sampai kita sungguh-sungguh mengalaminya. Pemahaman kita akan tumbuh seiring dengan proses pengenaan manusia baru itu. Kekristenan itu luar biasa. Ia bukan sekadar agama yang mengajarkan orang untuk berbuat baik, bermoral, berbudi pekerti luhur, atau beretika sopan. Kekristenan mengarahkan pada pembentukan ciptaan yang baru, manusia baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Untuk menjadi ciptaan baru, manusia lama harus benar-benar ditanggalkan. Namun jika kita tidak mulai atau tidak bersungguh-sungguh dalam proses ini, kita bisa sampai pada titik tidak dapat mengenali bahwa yang masih kita kenakan adalah manusia lama yang jelas tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Mau didandani dengan cara apapun, manusia lama tidak akan bisa murni. Kasihnya tidak murni. Kerendahan hatinya pun tidak berkualitas ilahi. Kalau kita melihat orang di luar umat pilihan yang tidak digarap oleh Roh Kudus bisa bersikap rendah hati, tulus, lemah lembut, atau murah hati, itu memang mungkin. Tapi kemurniannya tidak bisa sebanding dengan orang Kristen yang mengalami proses pendewasaan dalam mengenakan manusia baru. Ironisnya, kadang-kadang orang Kristen justru lebih buruk daripada orang non-Kristen. Padahal seharusnya mereka sedang dalam proses untuk mengenakan manusia baru dengan kemurnian standar ilahi. Jadi bukan sekadar tidak membenci, tetapi tidak bisa membenci. Penuh kemurahan dan belas kasihan. Ketulusan dan kemurniannya luar biasa.
Orang Kristen yang tidak berproses dalam pendewasaan rohani bisa saja memiliki standar moral yang sama dengan orang beragama lain, yang memang diajar untuk rendah hati, murah hati, dan mengampuni musuh. Tetapi tanpa proses karya Roh Kudus, standar spiritualnya tidak akan berbeda dari orang yang bukan umat pilihan. Namun jika kita sebagai orang percaya benar-benar menerima proses pembentukan itu, kita akan bertumbuh menjadi manusia baru. Dan sebenarnya inti pelayanan adalah membentuk manusia seperti ini. Akhirnya umat pilihan benar-benar menjadi manusia baru dengan profil yang sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang disebut dikembalikan kepada rancangan semula. Akan tetapi yang lulus sampai pada tingkat ini sedikit jumlahnya. Firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Maka kita harus takut kalau kita tidak sampai lulus. Karena itu saudaraku, berjuanglah untuk mengenakan kodrat ilahi. Demikian renungan pada hari ini, Tuhan memberkati.